Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Healthy Talk. I know from this talk. Program ini merupakan unggulan dari penelitian dan pengembangan. Halo semuanya, kenalin aku Julian dari UKK KSR PMI UIN Zaizu angkatan 10 dan ini temanku. Hai semuanya, aku Vanessa dari UKK KSR PMI UIN Zaizu angkatan 10. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Jadi, episode kali ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering kita dengar beritanya, tapi jarang benar-benar kita rasakan, yaitu bencana alam yang terjadi belakangan ini. Iya, dari tanggal 2 Januari sampai 6 Februari 2026, wilayah kita dilanda banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Dan ini bukan cuma 1-2 titik, tercatat sudah terjadi di 92 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Kalau dengar angka itu mungkin terasa seperti data biasa ya. Tapi di balik angka itu ada ribuan keluarga yang rumahnya terendam, ada anak-anak yang nggak bisa sekolah sementara, dan ada juga orang tua yang harus mengungsi. Data dari BPBD mencatat 10.113 rumah terdampak. Dari jumlah itu, 92 rumah mengalami kerusakan fisik, dari ringan sampai berat, dan ada juga 42 fasilitas umum yang rusak. Bayangin nih, fasilitas umum rusak itu artinya akses kesehatan, tempat ibadah, bahkan jalan yang biasa dilalui warga juga ikut terdampak. Makanya, terus jumlah warga yang terdampak mencapai 40.115 jiwa dari 12.046 kepala keluarga. Itu artinya puluhan ribu orang harus menghadapi kondisi darurat dalam waktu yang bersamaan kan? Iya, betul sekali. Dan yang paling menyedihkan, peristiwa ini tuh menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. 1 nyawa hilang dan itu bukan sekedar angka biasa loh. Iya, dan sekarang statusnya masih tanggap darurat. Artinya proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masih terus dilakukan. Tapi di lapangan ternyata nggak semudah itu kan ya? Iya, betul banget. Aja dari BPDB menyampaikan kalau ada kendala seperti keterbatasan kendaraan operasional dan stok logistik. Jadi, bantuan memang terus diupayakan, tapi masih ada kekurangan. Betul banget tuh. Dan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah alat penyedot air atau alkon, pasokan air bersih, kendaraan water supply, dan juga perlengkapan kebersihan. Tapi setelah air surut, perjuangan belum selesai. Lumpur, sampah, dan potensi penyakit bisa jadi ancaman baru sih. Nah, iya kan? Kadang kita merasa bencana itu jauh, sampai akhirnya terjadi dekat dengan kita. Dan mungkin ini juga jadi momen refleksi buat kita semua. Refleksi kalau menjadi lingkungan itu bukan cuma sekedar slogan. Saluran air yang tersumbat, sampah yang dibuang sembarangan, serta alih fungsi lahan, semuanya bisa memperparah dampaknya sih. Satu lagi nih, yang paling penting, solidaritas. Karena di saat seperti ini, yang menguatkan bukan cuma bantuan logistik, tapi juga rasa kalau mereka itu nggak sendirian. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan, mungkin kita nggak bisa hadir langsung di lokasi, tapi kita bisa membantu lewat donasi, menyebarkan informasi yang valid, atau sekedar mendoakan teman. Semoga kondisi segera membaik ya. Warga yang terdampak diberi kekuatan, keikhlasan, ketabahan, dan proses pemulihan bisa berjalan dengan sangat lancar. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap peduli, tetap waspada, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.